Udah, yuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Samian SHMH selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan juga teman-teman kelas reguler 2A Manajemen tahun 2023. Sebelumnya izin mempresentasikan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tema prostitusi online yang diambil di wilayah kampus yaitu yang berjudul fenomena ayam kampus di kalangan mahasiswa. Kelompok 6 yang beranggotakan saya Sekar Intan Dwi Apsari dengan NIM 0123080341. Saya Jian Salma Nuraini dengan NIM 0123080581. Saya Datan Ramdhani dengan NIM 0123080661. Saya Kalesa Pratama dengan NIM 0123080721. Dan saya Muhammad Bayaki dengan NIM 0123080761. Kemudian kita langsung saja ke topik pembahasan yang akan kami presentasikan. Topik pembahasan yang akan disampaikan oleh kelompok kami itu yang pertama ada apa itu prostitusi online, yang kedua ada apa itu ayam kampus, yang ketiga ada apa faktor pendorongnya, terus apa sanksi dan hukumnya, apa pencegahan yang dapat dilakukan, apa dapat di mahasiswi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi dari pengertian prostitusi online. Prostitusi atau yang biasa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu prosti. Begitu pula dalam bahasa Inggris, prostitusi disebut prostitution, yang juga berarti pelacuran. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), arti kata prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Prostitusi online adalah suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak, yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial PSK. Materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Mas Dadan, silakan. Mohon maaf, Mas Dadan bisa diaktifkan mikrofonnya. Oh iya, baik. Sorry. Nah, saya akan melanjutkan poin yang dibahas oleh Mbak Jan tadi. Prostitusi online di area kampus biasa disebut dengan ayam kampus. Apa sih ayam kampus itu? Istilah ayam kampus mulai populer pada tahun 80-an akhir, yang mana pada awalnya merebaknya warung kaki lima yang menjual menu ayam goreng dengan menjual paha dan dada ayam. Warung tersebut biasa mulai berjualan pada sore menjelang malam. Hal tersebut terdapat kesamaan dengan perempuan yang menjual kehormatannya, sehingga muncul istilah ayam untuk perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai pelacur. Hingga pada tahun 90-an, istilah tersebut berkembang menjadi ayam kampung atau sebutan untuk pelacur dari desa. Dan ayam kampus sebutan untuk pelacur dari kalangan kampus yang juga berprofesi sebagai mahasiswi. Baik, mungkin poin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Sekar. Baik, poin selanjutnya ada faktor pendorong. Yang pertama dari faktor keluarga seperti kondisi ekonomi keluarga, kondisi keluarga yang tidak mampu untuk memberikan pendidikan informal, kurangnya perhatian dari keluarga.
Penjelasannya, faktor yang memotivasi atau menyebabkan mahasiswa tersebut menjadi ayam kampus karena kondisi keluarga yang tidak mampu untuk memberikan pendidikan informal yang sesuai bagi subjek. Adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan yang dalam hal ini adalah teman. Karena keinginan subjek untuk selalu mengikuti fashion tanpa harus selalu meminta materi kepada keluarga. Dan karena subjek telah menjadikan seks sebagai suatu kebutuhan. Yang kedua, kurangnya perhatian dari keluarga merupakan faktor pendorong yang kuat. Hal tersebut terjadi karena orang tua hanya memberikan kasih sayang berupa materi tanpa memperhatikan kebutuhan psikologis anak, terutama para remaja. Hal ini diakibatkan orang tua lebih mementingkan pekerjaan dan kurangnya interaksi antara orang tua dan anak. Karena kurangnya perhatian dan kasih sayang, mereka mencari perhatian di tempat lain. Kemudian faktor lainnya dari materialisme, modeling lingkungan yang pesimis. Mohon maaf, permisi. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan yaitu sanksi dan sumber hukum. Baik, sanksi dan sumber hukum. Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para kirmu, mucikari, atau pemilik. Lalu ada UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, atau denda paling banyak 72 juta. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya ada pasal 284 KUHP. Untuk pengguna jasa PSK yang sudah menikah, maka akan dapat pidana dengan pidana zina sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Namun delik zina ini merupakan delik aduan, sehingga harus ada aduan dari pasangan yang sah. Jika tidak ada pengaduan, maka pengguna PSK tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam pasal 284 KUHP. Keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggaran. Pencegahannya, Mas Dedan. Baik, saya akan melanjutkan dari materi Mas Haki, yaitu pencegahan prostitusi online. Yang pertama ada penyuluhan dan pendidikan. Contohnya, kampus dapat menyelenggarakan program penyuluhan dan pendidikan yang menyoroti dampak negatif dari prostitusi online dan perdagangan manusia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa. Yang kedua ada kolaborasi dengan penegak hukum. Contohnya, kampus dapat bekerja sama dengan penegak hukum setempat untuk memantau dan melacak aktivitas prostitusi online. Ini dapat membantu mencegahnya di lingkungan kampus. Selanjutnya dilanjut oleh Mas Haki. Silakan. Mohon maaf, Mas Haki, bisa diaktifkan mikrofonnya. Maaf tadi belum nyala. Baik, yang ketiga yaitu kode etik dan perilaku. Kampus dapat memiliki kode etik dan perilaku yang melarang mahasiswa dan staf terlibat dalam aktivitas prostitusi online. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut dapat menghadapi sanksi disiplin. Yang keempat yaitu pengawasan sosial media. Periksa email, media sosial, dan aktivitas internet anak. Banyak mucikari prostitusi online yang akan membangun hubungan dengan anak-anak melalui internet dari waktu ke waktu untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Masih dalam hal penggunaan media sosial, didakwa anak untuk tidak membuat perjanjian bertemu dengan orang yang hanya dikenalnya di media sosial. Ajari ia cara untuk waspada, walaupun merasa orang dikenalnya itu baik. Kejahatan tetap bisa terjadi jika ada kesempatan. Nah, dampak dampak dari dampak bagi prostitusi online sendiri ada dampak negatif.
yaitu bagi mahasiswa prostitusi bertambah buruk bagi mahasiswa. Mahasiswa yang melakukan prostitusi biasanya melakukan pelayanan pada malam hari karena bekerja pada malam hari membuat identitas mereka lebih aman dan terahasiakan dibanding bekerja pada siang hari. Mereka akan takut diketahui oleh temannya sehingga karena bekerja pada malam hari itu akan berdampak pada pola tidur yang berantakan dan bahkan kesulitan untuk tidur atau insomnia. Orang yang mengalami insomnia memiliki kualitas dan kuantitas tidur yang kurang, sehingga membuat penderita insomnia merasakan tidak segar dan masih mengantuk. Hal tersebut akan berimbas pada kuliahannya menjadi tidak beres, semua nilainya menjadi kurang memuaskan karena tidak bangun pagi. Karena pada dasarnya pola tidur dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi belajar pada mahasiswi. Dampak lainnya terhadap resiko penularan infeksi menular seksual atau IMS. Terkait hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua informannya yang merupakan ayam kampus terkena dampak dari kegiatan seksual yang dilakukan yang menyebabkan terjadinya resiko penularan IMS atau infeksi menular seksual atau HIV dan AIDS. Sekian akan dilanjutkan oleh Mbak Jian. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak positif. Selain itu, dampak positif bagi mahasiswa itu sendiri juga ada, yaitu untuk menambah penghasilan sampingan ketika kuliah. Hal tersebut agar dapat mengimbangi teman yang lainnya dalam hal penampilan dan tidak ingin kalah dengan teman lainnya. Gaya hidup yang mewah dan perilaku konsumtif membuat mahasiswa menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi keinginan mereka, tak peduli seberapa tinggi pendidikannya. Namun, jika mereka termasuk kaum sosialita dengan berpenampilan menarik, seperti tuntutan memiliki tas yang berharga puluhan juta rupiah atau tas branded dan mobil mewah membuatnya terjun ke lembah prostitusi. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam presentasi hari ini adalah mahasiswi ayam kampus memaknai fenomena kehidupannya sebagai hak asasi manusia, yang artinya subjek merasa kehidupan yang dipilihnya merupakan hak bagi dirinya sendiri, dan tentunya tanggung jawab dan resiko merupakan hal yang telah dipertimbangkan olehnya. Sejauh ini, subjek juga tidak mempersalahkan opini masyarakat tentang dirinya, namun dirinya tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang ada di lingkungan tempat subjek tinggal. Baik, presentasi hari ini kami tutup dengan pertanyaan. Mungkin pertanyaan akan disampaikan menyusul melalui perkuliahan tatap muka. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Mohon untuk seluruh anggota bisa on-cam terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 menutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.